Yo, koran buka tabungan sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos, sampai di kampung-kampung Syar'i. Semua boleh punya. Saya menawarkan salat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah. Surah ayat 19. Ini peluang kita untuk jadi orang kaya sesungguhnya. Jangan takut cara ini, jangan takut. Ayo mari kita salat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh Tahukah Anda bahwa sedekah itu luar biasa? Istri mengalami sakit lupus, sekian lama berobat. Setelah mengetahui fadilah atau keutamaan riyadoh dan sedekah ini bisa hilang. Sudah banyak yang percaya dan membuktikan bahwa sedekah itu memang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orang yang mau bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan. Allah menjanjikan betul pengembalian yang berlipat-lipat. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, atau bahkan tidak terhingga. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Allah Subhanahu wa taala menyediakan dunia ini untuk kita berusaha di atasnya, mencari karunia-Nya, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarib." Sungguhnya Allah suka, Allah cinta kepada seorang mukmin yang mau bekerja dan berusaha mencari nafkah demi menghidupkan dirinya, menghidupkan keluarganya, dan juga untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Tabrani meriwayatkan hadis Nabi, "Man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lahu." Barang siapa orang yang di sore hari kelelahan karena berusaha di siang hari, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu mulia mencari rezeki di muka bumi ini.
Akan tetapi, ada cara-cara yang Allah siapkan untuk kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang termudah. Namun hasilnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas ikut mau salat juga? Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah. Pahalanya gedean. Saya sudah sholat, Ustaz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Saya perlu uang untuk beli obat, Ustaz. Udah, semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Berlipat-lipat. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Udah, jangan salaman mulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada sesi kali ini saya lebih suka menyebut ini matematika dasar tentang sedekah. Perkalian kita masih perkalian 10 kali lipat. Kalau kita memberi 1, Allah Subhanahu wa taala akan membayar 10 kali lipat. Kita belum belajar nih bagaimana sedekah dibayar oleh Allah 700 kali lipat. Kita belum belajar bagaimana sedekah oleh Allah kemudian dilipat gandakan begitu banyak, lebih dari sekitar 700 kali lipat. Kita juga belum menyinggung sedikit tentang bagaimana sedekah bisa mengatasi masalah. Bagaimana sedekah bisa kemudian membantu seseorang bisa melunasi hutangnya. Bisa kemudian punya anak ketika dia berkeluarga tapi belum punya keturunan. Bisa membantu seseorang yang sedang mencari jodoh. Bisa membantu seseorang yang sedang berikhtiar mencari kesembuhan buat dirinya, buat anaknya, buat istri, buat suami, atau buat orang tuanya. Di sesi ini pun masih sangat sederhana sekali, kita belum belajar tentang bagaimana sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah. Rasulullah pernah bilang sedekah itu seperti air yang mendinginkan api. Kita belum belajar banyak. Kita masih belajar tentang sesuatu yang dasar sekali, yaitu sedekah bisa mendatangkan rizki. As-sadaqatu tajlibur rizki. Sedekah bisa mendatangkan rizki. As-sadaqatu tajlibur rizki. Sedekah bisa mendatangkan rizki. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Rasulullah berfirman, "Ya ibna Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, bersedekahlah kalian, aku akan bersedekah kepada kalian. Luar biasa ini. Berilah maka Allah akan memberi, kasihlah maka Allah akan mengasihi, bersedekahlah maka Allah akan membalas. Kira-kira begitu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 misalkan ada kalimat yang subhanallah harusnya menggoda manusia, bahwa kalau dia punya rezeki kurang, jalannya adalah bersedekah. Dan jangan nunggu habis baru kemudian sedekah. Kalau bisa lagi ada kita sedekah biar kemudian tidak habis-habis. Ada kalimat di surah Al-Baqarah di surah kedua di ayat ke-245 kira-kira begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un.
Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya ad'afan katsirah, dengan pengembalian yang teramat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah itu maha melapangkan lagi maha menyempitkan. Wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan kata Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan dengan lebih banyak lagi. Tidakkah kita tergoda dengan ayat ini? Subhanallah. Ustaz Yusuf bilang kepada kami sebagai visi beliau bahwa sekolah ini, pesantren ini harus mengajarkan anak agar pandai berbagi sejak kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Min? Iya. Rencananya mau itikaf di sini, Pak Ustaz. Waduh, cakep dah. Tapi ngomong-ngomong, udah pamit sama Mak? Alhamdulillah udah. Wudu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas ikut mau salat juga? Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah. Pahalanya gedean. Saya sudah sholat, Ustaz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Saya perlu uang untuk beli obat, Ustaz. Udah, semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Berlipat-lipat. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Udah, jangan salaman mulu. Assalamualaikum. Masih ikut. Maaf, ada yang lupa. Ada aturan ini nyangkut. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Udah, kebanyakan terlecet. Berkah, mudah berkah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, itu pas ikut kan? Masih muda bukannya? Terus kan masih kuat bekerja? Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah, aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah, kali aja duitnya nggak di kantong aneh, itu rezekinya dia. Cuma musababnya aneh, begitu. Udah, mendingan ente wudhu dah sana, ya. Barusan jamaah yang dirahmati Allah melihat satu fragmen ya, yang menggambarkan ada seseorang yang namanya sikut ya, pas sikut. Emang namanya ini lucu ya, sikut seperti tangan gitu ya. Namanya sikut. Dia kemudian mendatangi Ustadz Hafiz itu, kemudian meminta bantuan kepada Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz kemudian membantu nih pas sikut dengan uang 150.000 dari dia punya rizki. Kemudian dia tambahin lagi 50.000 dari dia balik punya peci. Berarti dia memberi berapa tuh? Dia memberi 200.000. Ya? Dia memberi 200.000. Ada janji dari Allah bahwa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang ngasih pinjaman. Ini kan pinjaman nih. Sejatinya sih kelihatannya ngasih ke pasikut, tapi yang sesungguhnya adalah ngasih ke Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Maka Allah menjanjikan buat Ustadz Hafiz itu ganti yang banyak. Ad'afan katsirah. Kenapa bisa begitu?
wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah itu memang semua dikembalikan. Jadi yang bikin sempit sama lapang rezeki bukan kita, tapi Allah. Nah, karena Allah tahu bagaimana cara menyempitkan dan bagaimana cara melapangkan, Allah ajarin. Di antara yang kemudian melapangkan rezeki adalah salah satu jalan dengan bersedekah. Apa yang kemudian terjadi setelah pasikut itu diberi oleh Ustadz Hafiz? Apakah ayat ini berlaku? Nanti setelah fragmen lanjutan ini kita akan belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bayaran di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikali 10 kali lipat. Jadi ketika Ustadz Hafiz ini memberi 200.000, kelak Ustadz Hafiz ini akan dibayar oleh Allah 2 juta rupiah. Bagaimana kisahnya? Coba kita lihat kisah lanjutannya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang terbaik menurut Engkau. Berikan hamba kesabaran atas musibah yang sedang menimpa hamba, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Dan Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa, Pak? Mau cari Ustadz Hafiz. Ini Pak, ada titipan dari juragan saya. Juragan yang mana? Itu yang kemarin anaknya ditolong sama Pak Ustadz. Apaan isinya? Kurang tahu Pak Ustadz. Pak Ustadz lihat sendiri aja. Ya udah deh. Makasih ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2 juta, Mil. Ya ampun. Alhamdulillah. Emang Mil ya. Allah kagak ada bohongnya. Perasaan baru tadi sore aneh nolongin itu pas ikut ngasih 200.000. Allah gantinya 2 juta, Mil. Lihat tuh. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah yang tadi melihat tayangan yang barusan kita sama-sama saksikan, bahwa ternyata Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu mau menepati janji. Ustadz Hafiz tadi, subhanallah, Allah ganti 2 juta rupiah. Ini kan Masya Allah nih kalau kita lihat matematika sedekahnya ya. Allah bilang kan setiap kita bayar 1 dikali 10. Ustadz Hafiz memberi 200.000 rupiah. Padahal dia punyanya cuma 200. Jadi kalau kita jabarin matematikanya begini. 200.000 rupiah dikurang 200.000 rupiah. Harusnya kan 0. Tapi yang ini dikali 10 sama Allah. Dikali 10 sehingga Ustadz Hafiz dapat di sini 2 juta. Gitu. Maka saldonya bukan berkurang tapi bertambah. Bertambah berapa? Ya jadi 2 juta. Subhanallah. Bahkan kita akan lihat sebentar lagi. Dari uang ini nih, dari uang yang 2 juta ini, sang ustadz tersebut kemudian membagi kepada seorang laki-laki yang bersama dia di musola itu 1 juta. Tadi Allah bilang, siapa yang minjemin kepada Allah, maka Allah akan ganti. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan mengganti buat dia lebih banyak lagi. Ternyata sahabat si Ustadz Hafiz yang dikasih oleh Ustadz itu 1 juta dari 2 juta uang dia, ternyata paginya tuh habis memberi uang juga kepada seorang security. Kita lihat coba tayangannya. Kalau kita dagang sambil kita bersedekah, maka 10 kali lipat akan lebih cepat lakunya. Dan 10 kali lipat akan lebih banyak hasilnya. Saudaraku, perbanyaklah bersedekah untuk mengiringi doa dan ikhtiar. Ketika bersedekah, nawaitu sedekahnya lillahi ta'ala. Doanya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat masing-masing. Hajat dunia,
keluarga, pekerjaan, anak, atau yang lainnya. Insya Allah makbul. Kalau nggak ada duit, bagaimana untuk bersedekah? Pasang niat untuk bersedekah. Sebab niat seorang mukmin tidak pernah akan sia-sia. Dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan buat dirinya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya, apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan hartanya. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi mereka yang saat ini belum memiliki harta, dapat melakukan apa saja untuk bersedekah. Mungkin dengan cara menjual barangnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa setiap saat untuk diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedekah, terutama pada saat-saat yang mustajab. Karena ini rezeki dari Allah, Mil. Kita bagi 2 aja ya. Nih, ente 1 juta. Anggap aja uang dengar. Nih. Pak, saya mah orang lemah, Pak. Nggak bisa nolak, Pak. Sama-sama doain saya, Pak. Pasti atuh, Pak. Itu mah saya doakan lah biar Bapak jadi sukses, orang besar, orang kaya. Pak Ustadz, saya terima uang ini dan saya sedekahkan untuk musola. Subhanallah, Mil, alhamdulillah. Ente emang mulia. Masya Allah, ente pan ingat ya, 200.000 aja bisa 2 juta. Bagaimana sejuta, Mil? Ente bisa bayangin itu. Ya Allah, ini ane terima ya sedekahnya. Ane ke situ dulu ya, ane mau taruh. Cerita ini bukan cerita rekaan, ini cerita yang sehari-hari kita temui di lapangan. Dan banyaklah di antara jamaah sendiri yang hadir pada saat ini punya cerita masing-masing. Yang kalau kemudian saya persilakan jamaah kemudian bertestimoni, kayaknya nggak kebagian deh waktu. Semuanya pengen bertestimoni, pengen cerita. Iya Ustaz, begini ya Ustaz, begitu. Masya Allah. Ternyata paginya kan dia ngasih orang tuh. Dapat dari, siapa namanya, Ustaz Hafiz tadi itu 1 juta. Masya Allah. Nah ayatnya kita pelajari nih pada sesi kali ini. Ayat tentang perlipatan 10 kali lipat. Saya bilang tadi jamaah yang dirahmati Allah, kita belum bicara tentang bagaimana sedekah itu dibalas 20-30 kali lipat. Dibalas 700 kali lipat. Dibalas berlipat-lipat. Belum. Kita belum bicara itu. Kita masih gigi 1 nih. Masih bicara tentang matematika dasar sedekah 10 kali lipat. Kita juga belum bicara tentang sedekah bisa menyembuhkan penyakit, memanjangkan umur, menolak bala. Kemudian sedekah bisa menyelesaikan masalah karena keluar biasaan sedekah ya. Dari hutang, jodoh, karir, anak keturunan, usaha yang bangkrut, butuh modal, pengen renovasi rumah, pergi haji, whatever lah. Kita belum bicara itu. Sekali lagi kita masih bicara tentang yang sangat mendasar, yaitu bahwa sedekah itu bisa mengundang datangnya rezeki. Ini kan satu tema yang dibutuhkan oleh kita semua. Kalau kita sadari kan, kadang-kadang bukan cuma urusan orang miskin rezeki itu kan. Kadang-kadang semakin kaya dia semakin butuh sama rezeki Allah. Ya nggak apa-apa, namanya juga sama Allah, jangan minta sama yang lain, yang penting begitu. Mana ayatnya? Ayatnya itu diantaranya di surah Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang kemudian memberi kepada Allah satu kebaikan, maka Allah akan mendatangkan baginya 10 kebaikan. Ini kalau buat saya sih, ini matematik yang menarik banget. Kenapa ini tidak kita jadiin solusi buat rezeki kita yang selama ini kurang? Dulu kita bersedekah sedikit. Kenapa kita bersedekah sedikit? Karena kita tidak tahu bahwa rezeki itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita punya ya 110.000. Ini matematika begini nih sering saya sampaikan kepada jamaah yang barangkali di antara Anda jamaahnya juga udah ada yang pernah mendengar ini atau melihat ini di layar kaca atau live dengan saya langsung. Tapi nggak apa-apa, namanya sifat ilmu kan, saya juga sering belajar lagi ya. Mudah-mudahan ini pengulangan yang bermanfaat. Kalau kita punya 110.000 alias ada 100 ribuan dan ada 10 ribuan, lalu disodorkan untuk bersedekah, yang mana yang jamaah pilih? Kebanyakan kita memilih nih yang 10.000. Kalau dia bawa 115.000 ya, 115.000 alias ada pecahan yang berikutnya itu pecahan 5.000. Yang mana yang dia pilih? Yang 5.000. Bahkan bukan 15.000 loh, yang 5.000. Kalau dia bawa 116.000, mana yang dia pilih ketika ada recehan 1.000? Ini 1.000 dia pilih. Jumatan kita rogo masih 50, rogo masih 20, rogo masih 10, rogo masih 5.000. Kita cari mana yang tadi perasaan bawa 1.000-an. Nggak salah sih, tapi itu kan menandakan kita tidak ada ilmunya. Lebih baik sedekah memang daripada tidak sedekah. Tapi kalau kita tidak belajar bersedekah yang baik, sampai kapan kita punya rezeki betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masa terhadap yang memberikan kita rezeki kita jadi pelit, ya kan? Yang lebih parahnya nih, yang lebih parahnya, kalau yang kita bawa ternyata cuma 100.000. Alias yang kita punya nih cuma 100-100-nya, belum ada kembalian. Belum ada pecahan recehan. Apakah jadi sedekah? Jangan-jangan kita nggak jadi sedekah karena belum kita pecahin tuh duitnya. Subhanallah. Begitu kikirnya kita kepada Allah yang sudah memberikan kita bukan cuma uang, tapi juga banyak hal. Kesehatan, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, hati, pikiran. Kita sama-sama tahu kalau kita punya saluran nafas terganggu, ngirup oksigen berapa duit? Per menit bayar. 5 menit 1 tabung sekian ratus ribu. Masya Allah. Nih, pada Allah kita begitu pelit. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Begitu kita sudah tahu, bagaimana sedekahnya? Tetap 10.000. Tetap 5.000, tetap 1.000. Oh, Ustaz bisa aja. Iya emang. Kebanyakan kita itu nggak percaya. Kalau kita percaya, benar-benar dong sedekah yang gede. Karena kebanyakan manusia itu sedekah sedikit, sedekahnya itu tidak mampu mengantarkan dia, mengubah dia punya rezeki, mengubah nasibnya. Allah memberikan begitu banyak cara mudah mengundang rezekinya. Salah satunya lewat jalan sedekah. Dan ini kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, Allah lah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Setiap masalah yang hadir dalam diri kita, solusinya adalah sedekah. Kami juga ingin bisa bersedekah. Kalau ada seorang karyawan dia punya gaji 1 juta. Kemudian dia menganggap cukup dengan sedekah 2,5%. Alias 25.000 rupiah. Maka akan terjadi matematika sedekah seperti ini. Lihat, sedekah tidak akan ada pengurangan. Sedekah hanya ada penambahan. Jadi kalau kita lihat saldonya, maka saldo sementaranya dia memang 975.000. Ya. Tapi yang 25.000 ingat, dikali 10 sama Allah. Jadi berapa di sini? 250.000. Pengeluaran dia 1,5 juta lah, sebut saja begitu.
Dan biasanya memang kalau orang cash in-nya 1 juta, cash out-nya 1,5, memang sulit nih buat sedekah. Kalaulah tidak Allah ya wajibkan kita sholat Jumat sehingga kita Jumatan, barangkali kita tidak menaruh uang di tromol, karena biasanya kan tromol itu jalan kalau Jumatan, kalau hari-hari biasa, kalau sholat biasa kan nggak jalan. Alhamdulillah. Nah kita lihat nih, cukup nggak sedekah dia mengantarkan dia kepada kecukupan rezeki. Kita lihat, ternyata setelah dibagi kepada orang lain 25.000 alias 2,5% ini dikeluarkan, pertambahan value-nya cuma 250.000 kalau kita belajar dari matematika perpuluhan. Ingat sekali lagi, saya minta maaf pada jamaah sekalian, kita belum bicara yang lain, bicara ini. Lain hal kalau Allah berkehendak mengganti 700 kali lipat, ya selesai ini. Kalau kita bicara pakai teori perpuluhan, maka jumlah akhirnya menjadi 1.225.000 rupiah. Cukup enggak untuk membat ke 1,5 juta? Dia masih perlu perjalanan sejarah, perjalanan waktu, perjalanan mengumpulkan uang sekitar 275.000 lagi. Iya, kalau dia jagoan duha, jagoan tahajud, jagoan qobliyah ba'diyah, ini selesai dicukupkan oleh Allah. Bagaimana kalau kemudian dia tidak jagoan apa-apa, alias standar banget hidupnya, belum dikorting dosa lagi nih. Kalau dikorting dosa makin parah lagi nih. Belum dipotong dosa aja udah kurang 275. Apalagi kalau dikorting dosa, oh makin kacau ya. Nah, bagaimana supaya cukup? Tidakkah matematika ini menarik buat kita? Tidakkah cerita Pasiko tadi menarik buat kita? Ngasih 200.000 deng, posisi 0 tapi jadi 2 juta. Ya begitu caranya. Kalau emang mau, coba kita kaliin target nih. Oke lah, nggak usah dikaliin target, kali pokok. Kita lihat matematika berikutnya. 1 juta kita kali 10%, jangan 2,5%. Kalau 10%, maka dia di sini 100.000. Tidak ada pengambilan, tidak ada pengurangan, melainkan ada penambahan. Lihat, di sini posisi 900. Tapi Allahu Akbar akan mengganti 10 kali lipat, sehingga jumlahnya di sini 1 juta. Dari mana 1 juta? 100.000 dikali 10, 1 juta. Sehingga saldo akhirnya berapa? Di end balance-nya itu 1.900.000. Nah sekarang cukup nggak buat ngembat ke 1,5 juta? Lebih berapa? Lebih 400 bos. Lihat, lebih 400.000. Kalau cerita bercandanya mah ya, kalau cerita bercandanya, lihat nih, mau bikin dosa masih ada saldonya, ngomongin orang masih ada saldonya. Kalau ini nggak diambil sama kita nih, nggak nutup dosa apa, subhanallah. Ini akan jadi penjagaan buat anak kita, penjagaan buat kesehatan kita, penjagaan buat bala kita. Subhanallah. Kalau kita kaliin target, ya, kalau bahasa rumus saya itu kali N gitu. Di sini nih misalkan bunyi ya 5 juta, kita nggak pusing sudah. Kali target 5 juta kali 10%, berarti 500.000. Berarti kita keluarnya harus 500. Udah banyak amat set. Kita lihat 1 juta gitu kan, 1 juta dikurang 500.000. Memang di sininya 500. Tapi Allah akan balas 5 juta di sininya. Berapa kemudian saldo akhirnya? Jadi 5,5. Makanya orang beriman tuh nggak takut sama masa depan, karena masa depan tuh bilang Allah, miliknya Allah. Dan Allah kasih tahu caranya begini kalau menutup. Misalkan 5 juta ini di bulan yang memang kita harus bayaran anak sekolah, ujian, atau bayar anak kuliah, itu akan ada aja jalannya yang disebut sama Allah dan Rasulnya, min haitsu la yahtasib. Bagaimana ya kemudian kita nabung dari awal, begitu kita punya kebutuhan Allah udah debit langsung. Subhanallah. Ya, ini barangkali masih pengetahuan yang mendasar. Saya bisa ulangi lagi misalkan dari pertama. Lihat, as-sadaqatu tajlibur rizq. Sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Yabna Adam, wahai ibn Adam, unfik alaik. Wahai ibn Adam, ini hadis qudsi. Bersedekahlah, nanti aku akan bersedekah pada kalian. Berilah, nanti aku akan memberi pada kalian. Kemudian, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan
fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Kalau kita mau ngasih Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan pengembalian yang banyak sekali. Dan Allah itu maha melapangkan dan maha menyempitkan, dan kepadanya semua urusan dikembalikan. Insya Allah kita akan bertemu di Inspiring Seminar The Miracle. Kita akan bernostalgia, barangkali di antara jemaah ada yang mengingat kisah-kisah tentang kayak tukang bubur naik haji. Lu kagak mampu ngeberangkatin gue ke haji? Insya Allah, Ma. Insya Allah. Abang jangan suka memberikan harapan kosong sama emak. Ntar sangkainnya emak abang itu mampu mewujudkan impiannya emak yang mau naik haji. Padahal itu kan jauh dari kemungkinan bisa terlaksana. Rodia, omongan lu kayak orang yang gak punya Tuhan aja. Ada kisah tentang Malik. Suami saya di kantor. Urusan utang piutang itu urusan suami saya. Silakan datang ke kantor, saya nggak ngerti apa-apa. Saya Ani dari Indocard. Saya ingin memberitahukan bahwa kartu kredit Bapak sudah jatuh tempo. Sudah 3 bulan Bapak menunggak membayar minimal charge. Harta Bapak yang kamu ambil sudah banyak. Sudah melebihi hak waris kamu. Ismi mau minta cerai, Mas. Apa kamu tega meninggalkan saya dalam keadaan seperti sekarang? Percuma aku meneruskan hidup ini. Semua orang melecehkanku. Orang tuaku, istriku yang seharusnya membangkitkan semangatku, malah minta cerai hanya karena takut terseret dalam sangkutan hutang-hutangku. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah bisa punya kesempatan mengikuti Inspiring Seminar The Miracle. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila harta melimpah jangan lupa sedekah. Pun jika kau tak punya tetaplah bersedekah. Tak akan berkurang harta untuk di jalannya, karena Allah Maha Kaya. Dia yang membalikan malam untuk jadi siang, dan juga sebaliknya siang pun jadi malam. Tak ada keraguan untuk memberikan yang kau punya menuju jalannya. Sedekahlah dengan kemampuanmu. Sedekahlah terbaik untuk inginmu. Bersedekah maka bersihlah hartamu. Kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu. Sedekahlah terbaik untuk inginmu. Bersedekah maka bersihlah hartamu. Kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu. Sedekah
terbaik untuk inginmu. Bersedekah maka bersihlah hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik untuk inginmu. Bersedekah maka bersihlah hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik untuk inginmu. Bersedekah maka bersihlah hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Di penghujung tahun 2008, Ustadz Yusuf Mansur men-take over PT Travel Haji Umroh Al-Amin Mulia Lestari. PT yang kemudian dikenal sebagai Travel Wisata Hati ini langsung didedikasikan untuk mensupport gerakan pembibitan penghafal Al-Quran atau PPPA. Dan kini, di penghujung tahun 2009, travel ini ditawarkan secara terbatas kepada jamaah untuk sama-sama memiliki travel ini. Berikut ini, kita akan segera dengarkan penjelasan langsung dari Ustadz Yusuf Mansur tentang bagaimana supaya kita bisa memberangkatkan 900 orang penghafal Al-Quran setiap tahunnya, tentang hubungannya saham travel dengan visi misi mencetak 100.000 penghafal Al-Quran. Selamat mengikuti. Siapa yang gak kepengen ke tanah suci? Ke Madinah, semuanya pengen. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari meraih kemakmuran haji dan umrah bersama PT Al-Amin Mulia Lestari, pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, di website wisatahati.com ada artikel yang saya tulis di sana. Judulnya 900 tiket umrah gratis. Saya menggoda masyarakat untuk membaca artikel ini. Sesungguhnya isinya adalah tentang penawaran saya kepada Bapak dan Ibu semua dan masyarakat di tanah air. Saya lagi melakukan private investment di urusan saham PT Al-Amin Mulia Lestari. Ini travel bureau haji dan umrohnya Wisata Hati. Jadi saya godain masyarakat lewat pintu artikel 900 tiket umroh gratis. Tapi sesungguhnya saya sedang menawarkan saham travel haji dan umroh Wisata Hati kepada Bapak dan Ibu semua.
Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, anggap saja saya sedang menawarkan ini pula kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Insya Allah. Di 2009, alhamdulillah Allah kasih berkah amanah yang besar sekali di pundak saya dan di pundak kawan-kawan. Di 2009 ini ada visi misi yang kita pertajam. Yang pertama, sampai 2015 kita berupaya mencetak 100.000 penghafal Al-Quran. Sejauh ini kita sudah ada hampir 6.000 di seluruh tanah air. Tapi perjalanannya terasa lambat sekali. Kita pengen kebut ini supaya 2015 kita mampu menghasilkan 100.000 penghafal Al-Quran. Untuk mendukung visi misi yang pertama, kita kemudian mendorong pertumbuhan rumah tahfiz sebanyak 1.000 rumah tahfiz sampai tahun 2015. Rumah tahfiz ini pesantren mikro, tanpa masjid, tanpa sekolah, tanpa asrama. Kok bisa? Bisa, karena kita nyari masjid kosong, kemudian kita kontrak rumah kontrakan untuk kita taruh anak yatim di sana atau anak Indonesia di sana yang prestatif. Kemudian satu lagi rumah kita kontrak buat ustadznya. Tanpa perlu bangun masjid, masjidnya pakai yang udah ada. Tanpa perlu bangun asrama, karena asramanya kontrakan. Tanpa perlu bangun sekolah, karena sekolahnya itu sekolah sekitar. Anaknya sekolah di sono, nanti pulangnya ke rumah kontrakan itu. Jadilah dia pesantren Darul Quran yang minimalis, konsepnya rumah tahfiz, 1.000 rumah tahfiz. Kemudian visi misi yang ketiga, menuntaskan pembangunan sekolah Darul Quran internasional yang sudah mulai kita iklankan. Kita tuntaskan itu sekolah dan sekaligus membayar kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga akibat pembangunan Darul Quran di headquarter di Kampung Ketapang, Tangerang. Untuk menyelenggarakan dan mensukseskan visi misi ini perlu biaya yang tidak sedikit. Tidak kurang antara 100 sampai 200 miliar rupiah. Saya sih udah telanjur ngibarin bendera, bismillah aja. Insya Allah mudah-mudahan nyampe. Sebab saya tidak sendirian. Saya bersama masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim hampir di seluruh dunia yang ada channelnya sama saya. Jadi saya merasa tidak sendirian, saya bersama dengan Anda semua. Baik. Nah, di antara sekian banyak yang kita lakukan, ada salah satunya yang kita coba earn money dari masyarakat lewat penjualan PT Travel tadi. PT Travel ini kita bandrol 15 miliar rupiah. Terbagi dalam 1.500 lembar saham, satunya 10 juta. Saya berharap betul, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini ada yang mengeksekusi. Satu aja di antara yang di ruangan ini, itu sudah meringankan saya dalam visi misi yang 3 tadi. Baik, sekarang kita bicara benefit, keuntungannya. Sebagai saham bisnis biasa, tentu dia punya value. Mudah-mudahan saya sedang tidak melebihkan sesuatu. Yang pertama adalah duit 15 miliarnya ini dipakai buat ini. Ada 69 miliar saya berharap disumbang dari fundraising. Di 100 titik sampai nanti akhir tahun 2009. 25 miliar saya berharap disumbang dari penjualan DVD MDN. Yang tadi disetel tuh, itu kami berharap laku 1 juta DVD MDN. Mudah-mudahan bisa menyumbang 25 miliar. Beberapa belas miliar lagi dari perusahaan-perusahaan
yang tumbuh dari berkah Allah kasih nama wisata hati dan Darul Quran, yang memang dari awal kita niatkan buat wakaf dan sedekah. Yang pertama adalah 10 juta itu anggap saya sebagai sedekah Bapak dan Ibu semua, tapi sedekah yang bergulir. Dipakai buat keperluan visi dan misi. Yang kedua, insya Allah travelnya wisata hati ini didiemin aja, nggak pakai diiklanin, nggak pakai di kerjasama sama TVku, segala macam. Tiap bulan dia sudah memberangkatkan antara 200 sampai 400 orang setiap bulan. Setiap keberangkatan ada untungnya. Namanya juga usaha. Dia ada profitnya. Insya Allah, Allah yang maha tahu bahwa alimun bidzati sudur. Dari mulai saya take over PT ini, dari setahun yang lalu, saya beli 1 miliar. Setahun yang lalu, tahun 2008 awal. Saya sudah nawa itu, apapun yang tumbuh, sampai saya umur 40 tahun, itu berbasis wakaf dan sedekah. Nanti udah 41 baru saya dagang beneran. Nah termasuk si PT Travel ini, dari awal kita beli, saya udah salaman sama para penyelenggaranya. Kalau ada untung gak usah disetor ke Yusuf Mansur, tapi langsung buat kegiatan-kegiatan pesantren dan program-program dakwah di Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, setiap orang kita punya keuntungan besarnya antara $100 sampai $200 per pack. Nah di sini saya bilang nyaman sekali kalau orang ikut travel wisata hati, sebab apa? Tahu dengan pasti kalau ada untungnya juga nggak diambil. Kayak kemarin saya berangkat dengan rombongannya yang 2 bulan yang lalu, dua keberangkatan yang lalu, saya berangkat with my own money, tidak pakai seat yang gratis, tidak juga pakai kasnya si travel. Insya Allah kita ada datanya. $100-200 kalau nggak ada kejadian apa-apa mulus itu nggak ada macam-macam lah, nggak ada harus tukar hotel apa segala macam, busnya nggak ada bermasalah, nggak ada kematian, nggak ada itu $200. Tapi kalau kita potong aja, anggap aja dia 150. Kalau kita memberangkatkan 400 orang dengan keuntungan $150, maka insya Allah per bulan ada 600 juta yang kita bisa bagiin buat pemegang saham. Insya Allah dengan perhitungan ini saja masih more bigger than we put it in bank. Masih lebih besar kalau kita taruh dia di bank. Tapi ada yang menarik. Yang saya minta Bapak dan Ibu bukan sekedar, ya Ustaz saya ikut aja. Nggak gitu, ada visi misinya nih. Saya berharap ada keterlibatan aktif dari seluruh calon stakeholder dan stakeholder nantinya. Apa yang tergambar ketika saya punya 1.500 pemegang saham? Di sini ada Pak Haji Suparmin, pengusaha penerbitan. Dulu saya pernah memberikan pelatihan bisnis dengan komunitas Al-Azhar. Kebetulan temanya tentang penerbitan. Saya bilang, sebagai seorang pengusaha penerbitan, untuk menjual 3.000 eksemplar, dia akan capek sekali kalau tidak berbasis network dan community. Tapi kalau dia berbasis network dan community, jual ini nih, tergantung mau 10 hari, mau 5 hari, mau 1 hari, insya Allah bisa. Tentu ininya harus di-prepare dulu nih. Network sama community-nya harus di-prepare dulu. Jangan dibangun di single saham. Bagaimana caranya? Saat itu ada pelatihan bisnis lewat pengajian di Al-Azhar. Yang hadir kira-kira 300 orang. Saya kasih ilustrasi. Anggap aja bikin satu perusahaan baru. Wis modalnya patungan. 300 orang. Kita cetak satu buku. Satu buku ini 150 juta. Anggap saja kalau satu modal cetaknya 5.000. 150 juta ini, insya Allah banyak orang-orang yang punya duit, sendirian bisa. Tapi nggak gitu cara kerjanya. 150 juta ini kita share ke 300 orang dan tidak perlu 150 juta. Saya saat itu mengilustrasikan setiap orang 100.000 saja.
Ketika dia bisa 100.000, maka ketemu modelnya begini, 300 kali 100.000, 30 juta. Ini bukan cerita arisan, bukan cerita multi level, ini cerita perusahaan biasa tapi dijalankan dengan konsep network dan community. Ketika ada yang bicara, Ustadz saya punya 100.000 tapi saya nggak bisa dagang 10 buku. Tugas kemudian si board community-nya ini memakaikan tools marketing. Apa tools marketingnya? Misalkan buku itu judulnya Berburu Pangeran, Berburu Bidadari. Isinya adalah kiat-kiat mendapatkan jodoh. Bikin tools marketingnya apa? Bikinin eventnya. Seminar. Mencari jodoh dalam 1 kali 24 jam. Kerjaan saudara-saudara adalah mengenali siapa di lingkungan saudara yang belum punya jodoh. Insya Allah dia bisa jualan 10. Konsepnya apa? Konsepnya adalah everybody is a marketer. Ini sudah dilakukan sama Telkom, Pak, beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, Telkom tidak bisa berdiri. Cara sempurna, kalau mau diginiin, bokeh. Jadi semua karyawan terlibat. Menjaga, jualan, karena semuanya sudah menjadi pemegang saham. Telkom sudah nih. Setidaknya itulah yang saya dengar dari para direksinya. Inilah yang disebut sama Hermawan Kertajaya, ya, new wave marketing. Eranya ini. Everybody is marketing. Fine. Berangkat dari sini, maka ketika saya punya 1.500 pemegang saham, itulah saya meluncurkan ini. Jadi bukan semata jualan saham, tapi ada visi misinya apa? 1.500 orang ini kerja dong. Saya bikinin programnya namanya One Get One. Satu pemegang saham, usahakan betul nyemplungin satu peserta umroh lewat travel kita. Kalau ini terjadi, maka keberangkatannya bukan 400, tapi 1.500 orang per bulan. 400 saja, benefitnya banyak sekali. Di antara selain soal uang, yang kita juga semua butuh, kalau kita naruh duit ya mesti harus datang lagi duit. Ada benefit lain, yaitu berupa apa? Berupa tiket gratis. Setiap 20 tiket, gratis 1 seat. Jadi kalau ada orang yang bawa 20 orang, suka digratisin 1, bukan karena kebaikan travel, emang udah begitu si airline-nya. Berarti kalau 1.500 orang dalam waktu 6 tahun, kalau kita kocok nih, sebulan 20, sebulan 20, sebulan 20, maka dalam 6 tahun seluruh pemegang saham bisa berangkat. Tapi yang ini tanpa keterlibatan pemegang saham. Saya bilang, enggak begitu dong. Kalau udah ada orang di belakang saya 1.500, mari kita sama-sama bekerja. 1.500 ini menghasilkan apa? Bagi hasilnya $150 per bulan. Insya Allah, kalau catatannya 1.500 orang ini benar-benar bekerja, menghasilkan 1 orang 1 setiap bulannya. Yang kedua, jatah tiket gratisnya Pak Edi, ini 75 orang per bulan atau 900 tiket umroh per tahun. Nah di sini kenapa dia punya judul? Mana tadi itu judulnya? Kenapa judulnya itu 900 tiket umroh gratis? Dari situ tuh muaranya. Kalau keberangkatannya 1.500 jamaah umroh per bulan, maka insya Allah tiket dalam 1 tahun 900. Di luar bagi hasil yang $150 per bulan. Sampai sini sih menurut saya cukup menarik nih. Karena kalau 900 ini kita hold, dibagikan ke pemegang saham, maka berarti dalam 1 tahun setengah seluruh 1.500 orang pemegang saham sudah berangkat. Anggap aja seperti bayar umroh cuma 10 juta. Tapi saya menolak ini, saya menolak ini dikatakan arisan umroh. Karena ini masih terus bergulir. Dan saya menolak pula ini dikatakan multi level karena dijalankan dengan konsep-konsep perusahaan biasa.
Nah, cuman sampai sini saya mau salaman sama Anda semua kalau mau ikutan program ini. Apa saya mau salamannya? Begini, kan tadi di depan kita bilang, kita lagi menggarap 1000 rumah tahfiz. Kita menggarap 100.000 calon penghafal Al-Quran. 900 ini, boya jangan buat Anda lagi. Anda cukuplah dengan $150 ini per bulan. 900 ini saya mau minta. Sudahlah, anggap aja itu buat reward orang-orang yang terlibat mewujudkan 100.000 penghafal Al-Quran sampai tahun 2015. Kayaknya mah kalau nggak setuju kebangetan. Udah untungnya $150, ada tiket gratis mau diambil juga, ya please deh, jangan. Kenapa? Ada yang saya rubah. Ketika saya membangun pesantren di A, B, C, dan D, kecuali yang di Colomadu, semua berbasis gaji. Hasilnya, saya pusing. Audisi awal-awal tahun 2009, untuk memenuhi 100.000 rumah tahfiz, kan kita mengaudisi nih. Teman-teman nyodorin itunya, bahan iklannya. Saya coret, karena judulnya lowongan pekerjaan. Waduh, saya bilang jangan. Satu rumah tahfiz itu isinya 1 orang dapur, 1 office boy, 2 ustadz. Berarti 4. Kalau masing-masing 1 juta, berarti 4 miliar loh pengeluarannya. Ini rumah tahfiz ini harus berbadan 0. Kok bisa Ustadz? Bisa. Lah kan rumahnya ngontrak? Enggak. Banyak orang-orang yang mau sewa rumah. Jangan cari rumah kontrakan. Cari aja rumah-rumah orang yang bisa gratis. Banyak. Pikirannya jangan pikiran ngontrak. Terus sekolah kan harus bayar? Enggak. Kalau saya titipin juga mahasiswa yang hafal Quran di Udinus, mesti juga nggak bayar. Masa bayar juga? Ya kita cari orang-orang yang benar-benar satu visi, satu misi. Sehingga gerakan ini gerakan Indonesia. Lah di SDM-nya, saya bilang SDM-nya juga jangan cari lowongan pekerjaan. Bikin lowongan apa? Lowongan dicari mujahid dan mujahidah. Tanpa gaji, persis seperti Gontor. Gontor itu kan bukan gaji, masa kalau gaji 100.000 sebulan sih? Tapi hebatnya, dengan gaji yang minimalis seperti itu, berkahnya minta ampun. 1-2 tahun ngabdi, tahun ketiga ada di Islamabad, Pakistan, dapat beasiswa S2 di sana. 1-2 tahun ngabdi, berangkat S2 ke Mesir. 1-2 tahun ngabdi, berangkat ke Melbourne. Mewakili kiai ke sana kemari, sama aja. Tapi hatinya jadi beda. Kalau yang tadi dia konsentrasi, berapa duit saya sebulan Pak? Sekarang enggak. Nah karena mereka tidak punya gaji, nih yang 900 tiket gratis ini, mari kita salurkan buat mereka. Ustadz, sama seperti buku tadi, saya nggak bisa dagang. Ustadz, yang nyuruh ente dagang siapa? Umroh mah bukan buat dagang. Nggak bener juga kalau Pak Edi tiba-tiba bikin kartu nama, marketing umroh wisata hati. Ya jatuh dia. Nggak perlu begitu, nggak perlu juga ngomong, mas, belum umroh kan, ikut sama saya yuk. Lalu kita berbusa-busa ngejelasin, kita nih perusahaan wakaf, udahlah, nggak terhormat. Gimana caranya? Ada banyak cara yang elegan, yang smart, yang cerdas. Contoh, saya akan membekali 1.500 pemegang saham saya agar dia bisa dagang. Dengan apa? Dengan foto Jabal Rahmah. Kita cetak Jabal Rahmah ukuran agak besar sedikit, kita berikan kepada pemegang saham. Tugas Anda semua adalah nunjukin Jabal Rahmah kepada yang belum punya pasangan. Beritahu sama mereka, nih Jabal Rahmah nih, Tugu tuh, itu tempat pertemuannya Nabi Allah Adam alaihissalam sama Siti Hawa. Kalau bisa naik tuh 30 tangga ke atasnya dan berdoa di sana, turun langsung ada jodohnya. Percaya omongan saya Pak. Kalau Bapak tunjukin ini kepada mereka yang sudah punya jodoh, nggak tertarik deh. Tapi kalau Bapak tunjukin ini kepada mereka yang belum punya jodoh, oh ya, itu pun tidak perlu di baliknya ada tulisan Rindang 081 sekian. Nggak perlu. Cukup buat saya nempelin alamat web saya. Foto Jabal Rahmah, kemudian stempel www.wisatati.com. Kita kasih tahu sama orang yang jomblo nih. Nih, di wisatati.com banyak cerita-cerita di seputar Jabal Rahmah. Antum klik deh nih website. Nah, tugas saya dan kawan-kawan, saya bilang board.
of community ini nangkep mereka yang login masuk. Enteng kan? Foto lagi jebret multazam. Foto lucu-lucuan lagi. Kan ada beberapa jemaah umroh foto di atas onta. Bapak tahu cara saya marketingin jualan umroh Ramadan, umroh liburan, saya kasih tahu sama Haji Saib, Rip, lu jangan capek, lu foto lu sama anak lu di atas onta, kasih tahu anaknya. Nggak ada orang tua yang nggak pengen nyenengin anaknya. Orang tua pengen nyenengin anaknya, sehingga ketika ngelihat pengen seperti itu, pengen dia moto sama anaknya di atas onta, sih. Banyak cara jualan. Kalau kita rame-rame ini lebih gampang lagi. Jadi kalau saya bilang one get one terlalu enteng buat Anda semua, insya Allah one get 10 juga masih lebih enteng. Insya Allah ini realistis. Labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang gak kepengen ke tanah suci? Ke Madinah, semuanya pengen. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari meraih kemakburan haji dan umrah bersama PT Al-Amin Mulia Lestari, pimpinan Ustaz Yusuf Mansur. Bagi mereka yang ingin cepat membayar hutang, ikuti amalan membayar hutang. Caranya, ketik rek, spasi H, kirim ke 9788. Labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang gak kepengen ke tanah suci? Ke Madinah, semuanya pengen. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari meraih kemakburan haji dan umrah bersama PT Al-Amin Mulia Lestari, pimpinan Ustaz Yusuf Mansur. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com.